Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushlih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat ibu jemaah perwakilan Masjid Darul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa sampai ke salah satu rumahnya, Masjid Darul Jannah yang kita cintai, kita banggakan, yang kita jadikan sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'at tabi'in sehingga akhir zaman. Semua itu lantaran nikmat iman, nikmat sehat, nikmat lapang masih kita terima. Mudah-mudahan dengan adanya kita di sini dengan niat yang ikhlas mengharapkan pahala di sisinya, sehingga digolongkanlah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur. Kemudian kepada utusannya Rasulullah Muhammad SAW kita pun telah mengucapkan selawat beserta salam yang kita kirimkan, yang kita harapkan dengan syafaat ini, dengan selawat ini, moga-moga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ibu jemaah rahimakumullah, sore hari Senin pertama bulan Desember ini kita akan mengkaji satu kitab. Kitab ini ditulis oleh
Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Judul kitab ini adalah Waktumu dihabiskan untuk apa? Waktumu dihabiskan untuk apa? Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita dapat membedahnya sehingga kita dapat mengambil faedah dari ilmu yang ditulis oleh beliau dalam bentuk kitab. Dan inilah yang akan menolong kita untuk mengatakan jalan menuju surga. Ibu jemaah rahimahullah, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terjemahnya, demi masa seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu. Tadi sudah kita utarakan judul kitab ini, waktumu dihabiskan untuk apa? Jadi Allah bersumpah dengan waktu dan menjelaskan semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kemudian Allah Ta'ala kecualikan siapa yang tak rugi, siapa yang tidak rugi. Kata Allah, yang tidak rugi itu lagi dia beruntung dan bahagia. Yang pertama kata Allah, orang yang gunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Apakah manfaat itu untuk dunia, lebih-lebih lagi untuk akhirat? Lalu yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dengan keimanannya yang benar. Kalau keimanannya salah, dia tidak akan beruntung. Karena ada paham yang salah. Menurut paham Murji'ah, kata orang yang paham itu, iman tidak bertambah, tetap aja, kata dia. Padahal Nabi sudah mengingatkan dalam sabdanya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah kalau dia beramal soleh, beramal amalan ketaatan. Berkurang kalau dia beramal maksiat. Makanya kalau imannya benar, beruntung. Hanya benar imannya yang beruntung apabila dia mengikuti cara Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada sahabatnya, begini cara beriman yang benar. Kalau tidak mengikuti cara para sahabat tidak beriman, khawatir iman dia tidak akan benar. Dan ada kita lihat paham yang imannya
tak percaya kepada ada kubur. Padahal Rasulullah sudah jelaskan hadis yang sahih. Ketika Aisyah menanyakan, benarkah ada kubur ya Rasulullah? Benar, kata Rasulullah. Ada paham yang tak percaya adanya ada kubur. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan amal soleh dengan ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW, dia akan beruntung, nggak rugi. Karena ada sebagian saudara kita yang beramal soleh tak ikhlas, atau beramal soleh ikhlas tapi tak mengikuti sunnah Rasul, atau beramal solehnya sesuai dengan sunnah Rasul tapi tak ikhlas. Maka gak boleh dua-dua ini terpisah. Kalau kita beramal, satu harus ikhlas, kedua harus sesuai dengan sunnah Rasul. Yang keempat, orang yang senantiasa saling menasihati dengan kebenaran. Saudara terdekat, satu keturunannya selalu dinasihati dengan kebenaran. Ini salah, yang ini benar. Terus begitu dia. Kemudian yang kelima, orang yang senantiasa saling menasihati dengan kesabaran. Dan dinasihati, dimarah yang menasihati dengan benar, sabar. Itu ujian. Terus dia nasihati, walaupun dimarah-marah, ya tetap dia sabar. Nabinya saja menasihati keluarganya sampai ke pamannya Abu Talib, sampai mau meninggal pun masih dinasihati Rasul supaya dia masuk Islam. Dia dicaci maki, dibilang gila, mau dibunuh, dia tetap sabar. Dia hanya bergantung kepada Allah. Ibu jamaah rahimakumullah, surat Al-Asr yang pendek ini kita hafal semua ini. Maknanya sangat luas, walaupun ayatnya pendek, cuma 1 sampai 3. Maknanya sangat luas. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Dia nisbahkan namanya Syafi'i, nama kakeknya, dia tahu. Ini mazhab yang banyak diamalkan, diikuti negeri-negeri terutama Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Mazhabnya banyak Syafi'i, tapi mereka belum tahu semuanya. Amalan-amalan Syafi'i itu dia tak pernah ajarkan, kita kerjakan. Kata dia, kita menurut mazhab Syafi'i, padahal tidak. Karena yang ikut mazhab Syafi'i dua, satu mengikut yang Syafi'i yang betul, yang kedua ada yang nyeleweng, belok sedikit. Kalau dia mau baca kitab kita Imam Syafi'i, kitab Al-Um, Ar-Risalah, dia akan ketemu apa yang dia amalkan, rupanya Imam Syafi'i tidak amalkan. Dia cuma mengikut pengikut yang kedua. Maka ada istilah Syafi'iyah.
Yang benar menurut Imam Syafi'iyah yang keliru. Apa kata Imam Syafi'i? Seandainya manusia mencermati surat ini secara seksama, niscaya surat ini sudah mencukupi mereka. Ya kan? Sudah cukup kalau cermati. Ya karena memang manusia diciptakan Allah ke dunia ini hanya untuk beribadah. Di Quran surat Al-Asr itu 3 ayat itu ya, di situ telah dinyatakan oleh Allah manusia yang tak beribadah pasti rugi. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka waktumu dihabiskan untuk apa? Ini dia jawabannya. Jawabannya untuk kalau tidak untuk beribadah, nanti di hari kiamat dia akan binasa, dihisab oleh Allah. Maka itu jangan waktunya itu digunakan sia-sia. Duduk-duduk ceritakan apa? Aib orang. Berapa menit? Ceritakan itu. Kan Allah sudah bilang tadi, demi waktu sesungguhnya manusia rugi kecuali yang beriman. Beriman dia, percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Kalau orang kafir masuk Islam, itu dia beriman dia. Nanti dia buktikan imannya beramal. Tadi 15 menit dia duduk membuka aib saudaranya. Apa istilahnya namanya? Ghibah bahasa syariatnya, gunjing bahasa kitanya, bahasa Melayunya gunjing. Hukumannya ngeri, besok ya tekor dia besok. Pahalanya dioper sama orang yang digunjingkan. Tekor dia. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita dihidupkan untuk makanya gak ada waktu itu terbuang-buang sia-sia kecuali hanya kita gunakan untuk beribadah. Supaya kita tahu waktu yang kita ini ya lakukan beribadah, kita tahu apa itu ibadah. Ibadah kata Syaikhul Islam Taimiyah adalah nama yang lengkap yang melengkapi sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tak nampak. Garis bawahi, apa-apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tak nampak, itu ibadah. Kapan perkataan kita dicintai Allah, diridhoi Allah? Kapan perbuatan kita dicintai, diridhoi Allah? Apabila perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kata
La tahasadu, jangan melakukan hasad dengki. Ini amalan yang tak nampak hati. Tadi amalan lisan, jangan olok-olokkan orang tua. Belum tentu kamu lebih baik di sisi Allah. Itu ibadah sama Allah, di sisi Allah dinilai. Maka para ulama membagi macam-macam ibadah itu supaya kita tahu. Yang pertama, ibadah mahdhah, ibadah pokok. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak pokok. Yang pertama, ibadah yang pokok terbagi satu, ibadah qalbiyah, ibadah hati, sabar, ikhlas, syukur, tawadu, qanaah, ya, qanaah menerima apa adanya. Cukuplah yang dikasih Allah begini saya syukuri, enggak merasa kurang. Kaya kata Nabi orang qanaah. Lalu yang kedua, ibadah qauliyah, perkataan. Berzikir, baca Quran, ya, baca Quran, zikir pagi petang, itu ibadah qauliyah. Yang ketiga, ibadah badaniyah, ibadah badan. Ini yang pokok, sholat, puasa, haji, semua badannya ikut, mulai dari ya gerakan-gerakannya, tangan angkat tangan, takbir, sedekah, ruku, sujud, ya, kasar dulu antara sujud, tasawuf awal, kemudian akhir, serakaat, salam, itu ibadah badan. Yang di dalamnya ada ibadah qauliyah, perkataan. Di dalamnya juga ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Makanya pokok itu kalau sampai dia tak sholat, masya Allah, di akhirat nanti kayak apa? Sedangkan yang sholat saja masih celaka, apalagi yang tak sholat. Kenapa celaka yang sholat? Karena sholatnya tidak ikhlas, sholatnya tidak sempurna, dan lain sebagainya. Ada riwayat dalam Sahih Muslim, seseorang yang hamba Allah yang sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. 60 tahun sholat. Salah satunya kata ulama dibahas, dia sholat tapi masih mengamalkan kesyirikan. Apa kesyirikannya? Satu, suka pergi ke dukun, tanya sesuatu yang hilang sama dirinya. Gelang emasnya hilang, pergi ke dukun, atau sebutan lain orang pintar. Padahal kata ulama yang dimaksud dukun orang-orang yang mengklaim dirinya tahu perkara gaib, yang dia minta pertolongan jin. Masa hilang kalau ibu tak tahu dia hilang di mana, kok dia bilang tahu? Itu kan gaib. Nabi saja nggak tahu kalau Aisyah hilang waktu dalam bepergian, ya. Hilang kalungnya Aisyah, kemudian disuruh cari sama sahabat-sahabatnya, tak ada yang jumpa. Nabi pun tak tahu di mana hilangnya. Qadar Allah, setelah mereka mau beranjak pergi, rupanya kalung emasnya tadi diduduki ontanya. Lalu onta bangun, nampak kalung emasnya. Ini tanda Nabi tak tahu perkara gaib. Kok bisa-bisanya si dukun tanya Pak Dukun, kalau saya hilang di mana?
Dibilang Pak Dukun tidak jauh di sekitar rumah ini. Di sekitar rumah ini. Kalau dia betul-betul tak usah bilang di sekitar, langsung jawab apa? Langsung di situ, ya tak? Ya tak? Baru masuk. Di sekitar ini dibisikan jinnya. Katakan di sekitar supaya dia percaya. Untuk kita ditipu. Kata Nabi, man ata kahin aw arrafan fasyalau min syai' lam tuqbal lahu sholata arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun dan ahli tile, ahli nujum, paranormal dan sebagainya, nanya sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam, karena sholat sehari semalam 5 waktu. Waktu untuk apa? Kata Allah, untuk sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu Allah gunakan waktu gunakan untuk itu, ya Allah. Selamat. Kamu waktu untuk apa? Untuk jalan-jalan ke pantai Koneng. Ya toh? Waktu untuk apa? Untuk jalan-jalan ke pantai Koneng. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Ya? Iya. Iya. Iya, itu bukan yang diajarkan Rasul. Karena itu dia bantuan termasuk sihir. Sihir ini memang bantuan dari jin. Kalau hilang barangnya, pertama harus sabar. Sabar. Kan kata Allah, in asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu menerima musibah, ucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Contoh, kalau milik Allah kembali kepada hilang, kemudian diambil rezekinya. Lalu keduanya ikhlas. Nah, ketiganya, kalau masih mau mencari, cari sendiri. Cari sendiri. Yang disyariatkan, jangan minta bantuan si dukun tadi. Contoh, istri saya selalu kehilangan cincin anting. Hilang, tengok, hilang. Nampak tak cincin, kata dia? Tidak nampak. Nampak tak anting? Tak nampak. Kalau masih rezeki, pasti dia ada. Hilangnya rupanya di sekitar rumah. Saya nyapu. Nyapu sudah 1 hari. Nyapu. Nah ini sumbangnya masih rezeki. Begitu juga kalau masih rezeki, minta sama Allah, berilah kemudahan, ya. Dicari secara syar'i, cari sendiri. Mungkin hilang di rumah, kalau rezeki ada. Kalau di luar sudah. Itu yang harus takdir baik dan buruk. Kita baru bilang segitu aja udah tak mau ngeri. Yang banyak masih ada, udah begitu dulu. Itulah kira-kira. Untung tak hilang suaminya. Iya, benar. Karena mereka mensubhatkan, mensamar-samarkan orang beriman supaya percaya. Dibaca dia ini surat sampai sekian kali. Bukan itu. Nabinya saja tak melakukan praktek demikian. Sahabatnya pun tak. Dia hilang, cari sendiri. Tolong carikan, kata Nabi gak baca situ. Gak baca Quran, gak baca Al-Fatihah.
Itu untuk baca orang meruqyah sakit, kena sihir, kena masuk jin, baru itu baca doanya. Karena itu sunahnya gitu. Kalau hilang barang-barang nggak ada sunahnya supaya baca ayat-ayat. Itu kesulatan kesamaan yang diajarkan oleh yakni hamba Allah yang durhaka sama Allah ya, minta bantuan. Iya. Nah, jadi dikatakan kalau kita mau selamat jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah sehingga jangan kau beribadahku dengan mensyirikkanku. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahf itu ya, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadatihi abada." Kalau kamu mau perjumpaannya dengan Allah di hari akhirat nih, masuk surga, beramal soleh. Dalam beramal soleh, wala yusrik, jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, disinilah kita banyak yang melakukan ibadahnya dicampur kesyirikan. Lalu apa kata Allah? Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Al-Maidah 72. Siapa yang mensyirikkan Allah, Allah haramkan masuk. Nah, takut ini. Allah haramkan masuk surga. Kenapa Allah haramkan? Karena dosa satu-satunya dosa yang paling besar yang Allah tidak ampuni cuma satu, dosa syirik. An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah cuma mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, siapa yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, bagaimana Pak supaya diampuni? Tobat berhenti sebelum dipanggil Allah, dicabut nyawanya. Segunung apapun tingginya besarnya, sebanyak air di lautan, seluas langit dan bumi, kau datang kepadaku membawa dosa, semua ku ampuni kalau kamu tobat. Satu saja, jangan mati bawa dosa syirik walaupun sebesar biji sawi. Ini yang kita takuti. La yaghfiru ayyushraka bih. Allah tak ampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah cuma ampuni dosa selain syirik. Itu pun yang Allah kehendaki. Liman yasha. Kalau Allah tak kehendaki, tak kena ampun juga. Akan dosa lagi. Apalagi syirik. Suka bermain, tobat sekali ini lah. Udahlah. Kalau hilang, dah cari sendiri. Kalau yakin ada di sekitar, hilangnya di rumah. Kalau hilangnya di jalan, sudah sabari, ikhlasi. Karena ciri orang beriman kalau dia terima musibah, apa katanya? In asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia akan mendapatkan keutamaan itu. Dia masih tetap mentauhidkan Allah. Tauhid modal pokok yang tak bisa ditawar untuk memasukkan ke surga. Itu yang kita harus tahu. Makanya ajaran Nabi dan Rasulullah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya tauhid. Islam itulah ajaran tauhid, karena Islam itu artinya pasrah, tunduk, patuh, taat apa-apa yang Allah tetapkan.
perhatikan baik perintah larangan, baik takdirnya. Kalau sudah ditakdirkan Allah hilangnya sudah. Kalau sabar nerima diganti yang lebih baik. Nah itu yang harus kita ketahui. Jadi ibu jamaah rahmatullah, maka perhatikan ayat ini. Al-Mu'minun ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main? Ini Allah bilang. Apakah Allah ciptakan kita main-main? Jawabannya tidak. Apa kata Allah? Dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Kita dikembalikan sama Allah. Besok ditanya Allah. Kamu dikatakan untuk apa? Beribadah. Sudah kasih waktu sama Allah, waktu ibadah. Pagi, siang, sore, malam. Gunakan itu betul-betul. Sholat 5 waktu, gunakan. Kok sekarang kamu tidak mau gunakan waktu itu? Kata Allah. Makanya tadi ke Pantai Koling boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai beribadah khusus kepada Allah, lalai besok bertanggung. Kamu benar-benar di mau laut gelombang-gelombang tak sholat asar. Nah kan itu. Sholat asarnya di mana? Nah itu yang kita takut. Makanya jangan sampai lalai, karena banyak yang ingat dunia, banyak yang ingat akhirat. Karena itulah ibu jamaah dan ulama menjelaskan sama kita, umur yang Allah kasih waktu, ya waktu. Allah kasih, kata Nabi, umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Akmaru ummati ma baina sittin wa ila sab'in wa aqalluhum mayyazudu dzalik. Sedikit sekali dari mereka yang melebihi itu. Yang sudah 59 11 bulan hati-hati. Yang 59 11 bulan. Kalau 60 ya tidak 60, 50 pun mati. Tengok saudara kita kemarin dipanggil 56. Yang ustaznya 58 nih sekarang. Hati-hati Ustaz, buat lagi Ustaz kalau 60 kan gitu. Kalau 6 lalu yang 70 kata Nabi antara 6 bulan. Hati-hati yang sudah 69 tahun, hati-hati, gunakan waktu untuk beribadah. Jangan mulai kesana-sana lah. Untuk apa lagi? Udah mau 70 tahun masih suka kembali-kembali? Masih suka? Sudah mau 70 tahun masih suka? Ya Allah, takutlah kita nanti dipanggil Allah mendadak. Takutnya di situ. Makanya kata Nabi, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kamu setelah ini. Allah pun jelaskannya di dalam Al-Quran umatnya. Dijelaskan sama Allah, kamu tidak akan tahu pasti apa yang terjadi sesudah ini. Balik-baliknya sakit, kita kan sakit, pusing, pening-pening sikit. Tambah ke rumah sakit, tak baik, tak sembuh, tahu-tahu innalillahi. Saudara kita ada yang lagi sholat subuh meninggal kan? Ada yang lagi sholat sunat subuh meninggal kan? Ada yang lagi sholat sunat ke masjid meninggal ya? Kan enak kayak gitu. Husnul ini lagi ke Pantai Koling meninggal. Tak tahu. Makanya kalau ke Pantai Koling, luruskan niatnya, luruskan nih
membahagiakan cucu saya. Sebentar saja ke pantai Koningnya, mau nengok kehebatan ciptaan Allah. Nanti selesai kami baliklah, jangan sampai ketinggalan soal. Luruskan niatnya, insya Allah. Jadi catatan amal. Kenapa? Kita kalau berjalan di muka bumi nengok yang takjub lalu mengucapkan Subhanallah ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Apa kata dia? Bakina azabannar. Kami berlindung dari api neraka. Gara-gara itu kita masuk neraka. Ya. Tambahin kayak gitu, maka itu namanya. Kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah, karena beliau ini sahabat Rasulullah ya. Dia 5 perkara ini selalu dia gunakan di waktu-waktunya agar kita mencontoh itu, mencontoh 5 perkara ini supaya itu mencontoh, supaya kita waktu kita bisa kita pertampilkan di akhirat. Apa? Satu ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh yakni Abu Nu'aim ya, Baihaqi, dinyatakan hadis ini ya. Apa katanya? 5 perkara yang selalu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. 1. Senantiasa berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin, jangan bercerai-berai. Nih. 2. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Memakmurkan masjid, isi ceramah. Kalau perlu tiap malam di masjid makmur. Yang 4, membaca Quran. Nih, sudah berapa juz? Sudah depannya? 1 juz belum? Itu nanti memberi syafaat. 1 hari 5 lembar. Ya. 1 Quran itu tak sampai 450 lembar, tak sampai. Ya. Kalau 1 hari 5 lembar, 1 bulan 30 hari. 30 kali 5 lembar berapa? 150. Tak disadari tak sampai 3 bulan tamat. Kalau 1 hari 1 juz 11 lembar, ya 1 bulan tamat. Itu besok syafaat. Iqra'ul Quran fa inna yaumil qiyamah syafi'in nasabi. Baca Quran karena hari kiamat nanti akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Yang ke-5-nya berjihad di jalan Allah. Nih, menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Sampai di sini ada yang bertanya, tinggal 10 menit. Ya. Nah, sholat sunnah. Cepat-cepat sholat sunnah. Iya. Cepatnya kira-kira dia bisa tak menjaga yang rukun-rukunnya? Secepat-cepatnya umpamanya 2 menit. 2 menit. Kalau dia bisa menjaga rukun-rukun sholat, kata para ulama, ya boleh-boleh saja, nilainya pun ya sebegitulah. Karena Nabi telah mengingatkan, hamba Allah, umatku setelah dia selesai sholat tidaklah dinilai Allah kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, setengah. Gak ada yang tuh kata Nabi. Kata ulama, ini penyebabnya sholatnya terlalu cepat. Apa yang dikejar? Gitu ya.
Nah, jadi hendaklah kita pada saat waktu menghadap Allah, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Jangan kayak kita waktu menghadap dunia tergesa-gesa. Maka inilah kekurangan orang yang sholat kurang khusyuk gara-gara terlalu dikejar waktunya. Makanya awal-awal dia sudah mempersiapkan ini mengganggu keusukan saya, ini mengganggu keusukan saya, ini mengganggu, semuanya disingkirkan supaya khusyuk. Makanya dia sholatnya tenang enak. Makanya Nabi bilang sama Bilal ya, tenangkan, sejukkan ya, gembirakan aku dengan sholat. Itu istirahatkan. Maka itu jadi selagi rukun-rukunnya terjaga ya, dan wajib-wajibnya bisa sah. Tapi apalah artinya, untuk apa kita cepat? Ini contoh cepat. Niat tek langsung baca Al-Fatihah. Dia tidak baca iftitah karena sunat. Langsung Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, tidak baca ayat, langsung rukuk. Rukuknya cuma baca Subhana Rabbiyal Azim sekali, Sami Allahu liman hamidah, dan langsung sujud. Bacanya satu Subhana Rabbiyal Azim, bangun dari sujud, duduk antara sujud. Cuma baca Rabbil firli sekali. Sujud lagi, baca itu, bangkit rakaat kedua, 2 menit selesai. 2 menit selesai. Ya, selesai. Tapi kalau dia mau mencari keridhaan Allah, dia hanyut di situ enak. Kenapa? Karena saya sedang bercakap-cakap dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, hamadani abdi bi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab, asna alayya abdi. Tuh, hambaku sedang menyanjung. Tapi mana mungkin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik ya kamu dia pergi seorang dan makmum mana dia harus sama. Disinilah kata Nabi, mereka kurang beradab sholat dalam membaca Fatihah. Kalau Nabi baca Fatihah, alhamdulillah berhenti nunggu jawaban Allah. Ar-Rahman berhenti nunggu jawaban Allah. Terus tadi kita tidak. Siapa yang jawab? Bagus, memang di situ akan menimbulkan keusukan. Kalau kita tahu arti, langsung kita cerna artinya, enak. Makanya orang yang tahu arti akan mudah mengantarkan keusukan. Apalagi sudah cerita nanti yang dibaca itu surga. Nanti cerita lagi yang di neraka, takut semakin khusyuk lagi dia, tak main-main. Kenapa? Takut selesai sholat dipanggil Allah, selesai sholat mati, kan gitu. Makanya kata Nabi, kalau mau sholat khusyuk, jadikan sholatmu ini sholat terakhir. Itu kata Nabi begitu. Kata boleh saja. Cuma kita mencari sunnah. Karena orang yang cinta Nabi selalu mengamalkan apa yang disuruh Nabi secara mampunya. Belum apa sabisna yang kuliah kafirun apa, kulahat apa, baca yang apa. Karena hadis bilang bacalah apa yang kamu tahu, kata Nabi. Belum apa, usahakan apa. Boleh ya, tidak mengapa, karena Nabi bilang sholatlah kamu, bacalah apa yang kamu tahu, menimbulkan keusukan dan menimbulkan kemudahan beribadah. Lagi 3:30.
Jadi imam pulang. Kali kita nak pulang. Iya. Katanya nanti diambil nanti kita kepala tak ada. Itu tidak berdalil. Yang kepalanya ditukar keledai apabila makmunya mendahului imam, dipotong aja. Tak ada, itu saya belum pernah jumpai. Bahkan wanita adab-adab sholat berjamaah diterangkan oleh Imam Syafi'i ya dalam kitabnya itu, hendaklah wanita selesai langsung salam ya wanita ini kalau perlu dia zikirnya di rumah atau zikir sebentar langsung pulang. Wanita ini fitnah. Nabi tidak akan keluar sebelum wanitanya keluar dulu. Zaman-zaman Nabi banyak munafik suka aku berdua sana, berdua sini ya. Difitnah ya kan? Nah, tuh ya, itu saya belum pernah jumpa dalil itu. Makanya ibu minta dalilnya hadis atau ayat. Kalau hadis sahih atau tidak. Padahal Nabi bilang selesai kamu sholat ucapkanlah masing-masing istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allah tasyallam, meminta syalam, berzikirlah masing-masing kata Nabi-nya. Kamu punya keinginan masing-masing. Punya keinginan masing-masing. Kamu yang tahu apa yang kamu minta. Kalau imam minta enggak keterwakilkan sama kamu kan gitu. Nabi berikan berdoalah kamu masing-masing menurut tawadu. Nah, keliru dia. Ya. Harus ikut imam sampai selesai. Sholat jamaah sudah selesai apabila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai sholat jamaah. Itu namanya sholat jamaah. Enggak ada lagi berjamaahnya. Zikirnya pun tidak ada lagi. Masing-masing karena memang diajarkan Rasul begitu. Dan keinginan kita pun memang masing-masing. Dengan bahasa ibu minta kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikianlah ya, tidak bisa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya maaf, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ila salam dari diri saya ya, bisikan-bisikan setan, maka Allah dan Rasul terlepas dari itu, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan zikir